Hai semuanya, overthinking itu rasanya kayak punya balapan Formula 1 di dalam kepala, tapi pembalapnya banyak banget dan mereka semua ngomongin hal yang sama secara berulang-ulang tanpa henti. Kadang rasanya kayak otak ini punya tombol play dan repeat yang macet. Terus muter lagu yang sama, dari pagi sampai malam, bahkan sampai ke bawah mimpi. Dan lagu itu bukan lagu ceria, melainkan lagu yang isinya cuman kekhawatiran, penyesalan, skenario terburuk, dan segala macam. Bagaimana jika yang bikin kepala pusing 7 keliling? Kita semua pasti pernah merasakannya. Entah itu pas mau tidur mikirin omongan teman tadi sore, atau pas mau presentasi mikirin semua kemungkinan gagal yang bahkan belum terjadi. Ini bukan masalah kecil yang bisa diabaikan loh. Overthinking itu bisa bikin kita capek banget, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Rasanya kayak energi terkuras habis, cuman buat mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, atau bahkan hal-hal yang sudah lewat dan nggak bisa diubah lagi. Nah, kalau sudah begini, kita butuh obat nih, bukan obat yang diminum dari apotek, tapi obat yang bisa bikin pikiran jadi lebih tenang dan gak terperangkap dalam lingkaran setan overthinking. Obat pertama untuk si overthinking itu, yang paling fundamental adalah sadar kalau kita sedang overthinking. Kedengarannya simpel ya, tapi seringkali kita terjebak dalam pusaran pikiran tanpa menyadarinya. Tiba-tiba saja sudah berjam-jam berlalu, kita masih di tempat yang sama, dengan pikiran yang sama, dan gak ada satupun solusi yang muncul. Kita justru malah makin pusing dan lelah. Jadi, langkah pertama adalah ngeh. Kalau ini loh, aku lagi overthinking. Begitu kita sadar, kita bisa mulai mengambil langkah untuk menghentikannya. Ini kayak kita lagi nyetir mobil terus sadar kalau kita salah jalan. Kalau kita nggak sadar salah jalan, ya kita bakal terus-terusan nyasar. Tapi kalau kita sadar, kita bisa putar balik atau cari jalan alternatif. Kesadaran ini adalah kunci. Kita bisa mulai dengan memperhatikan sensasi fisik yang muncul saat overthinking, misalnya jantung berdebar, napas pendek, atau otot tegang. Atau bisa juga dengan mengamati pola pikiran kita. Apakah kita terus-menerus memikirkan hal yang sama? Apakah kita terjebak dalam what if yang tak ada habisnya? Begitu kita mengenali pola ini, kita bisa lebih mudah untuk mengintervensinya. Setelah sadar, obat kedua adalah distraksi positif. Maksudnya, alihkan perhatian dari pikiran yang bikin pusing itu ke hal lain yang lebih menyenangkan atau produktif. Ini bukan berarti lari dari masalah, ya, tapi memberi jeda pada otak untuk bernapas. Ibaratnya, kalau kepala kita lagi penuh asap, kita perlu buka jendela biar udaranya masuk. Distraksi positif ini bisa macam-macam bentuknya, tergantung apa yang kita suka. Bisa mulai dengan melakukan hobi yang udah lama gak disentuh, misalnya main alat musik, melukis, nulis, atau bahkan cuman sekadar nonton film komedi favorit. Kalau suka olahraga, bisa lari, renang, atau ikut kelas yoga. Aktivitas fisik itu ampuh banget buat ngurangin stres dan overthinking karena bisa ngelepas endorfin yang bikin perasaan jadi lebih baik. Atau kalau suka yang lebih tenang, coba deh baca buku, dengerin musik instrumental, atau sekadar jalan-jalan santai di taman. Intinya, lakukan sesuatu yang bisa menyerap perhatian kita sepenuhnya. Sehingga pikiran kita nggak punya ruang lagi buat muterin hal-hal yang nggak penting. Kadang, kita perlu aktivitas yang melibatkan tangan dan otak secara bersamaan. Kayak merakit sesuatu, berkebun, atau memasak resep baru. Ini bisa jadi cara yang efektif untuk mengalihkan fokus dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Obat ketiga adalah membatasi waktu mikir. Ini kedengarannya agak aneh ya, masa mikir aja dibatasi? Tapi justru ini penting banget. Overthinking itu kayak benang kusut yang makin ditarik, makin ruwet.
Kalau kita biarkan pikiran kita muter-muter tanpa batas, ya bakal makin parah. Coba deh, tentuin waktu khusus untuk mikirin masalah itu, misalnya 15 atau 30 menit. Selama waktu itu, bolehin diri kita buat mikir sepuasnya, nulis semua kekhawatiran, atau bikin daftar solusi. Tapi begitu waktunya habis, stop. Paksakan diri untuk berhenti dan lanjut ke aktivitas lain. Ini butuh latihan dan disiplin, tapi kalau rutin dilakukan, lambat laun otak kita akan terbiasa. Ini mirip dengan cara kita menjadwalkan pekerjaan. Kita nggak bisa kerja terus-menerus tanpa henti kan? Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk istirahat. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita perlu memberi batasan agar pikiran tidak kebablasan. Saat kita menentukan batasan waktu, kita juga secara tidak langsung melatih otak untuk lebih efisien dalam memproses informasi. Kita jadi terbiasa untuk mencari solusi dalam waktu yang terbatas, bukan hanya terus-menerus merenung tanpa arah. Lalu, obat keempat adalah berbicara dengan orang yang tepat. Kadang, pikiran-pikiran yang bikin overthinking itu cuma perlu dikeluarkan dari kepala kita. Dengan ngobrol sama teman, keluarga, atau bahkan profesional kayak psikolog, kita bisa dapat perspektif baru. Orang lain bisa melihat masalah kita dari sudut pandang yang berbeda, dan seringkali mereka bisa kasih saran yang nggak kepikiran sama kita. Mereka juga bisa jadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, yang mana itu penting banget saat kita lagi kalut. Tapi ingat, pilih orang yang tepat ya. Jangan malah curhat sama orang yang justru bikin kita makin stres atau malah ngejudge. Pilih orang yang kita percaya, yang suportif, dan yang bisa memberikan masukan yang membangun. Kadang, cuman dengan cerita aja, beban di pikiran kita udah berkurang banyak. Rasanya kayak ada keran yang dibuka, dan semua pikiran kotor itu keluar. Ini bukan berarti kita bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, tapi lebih kepada mencari dukungan dan sudut pandang lain yang bisa membantu kita memecah kebuntuan pikiran. Diskusi ini bisa membantu kita menyusun pikiran yang tadinya acak-acakan menjadi lebih terstruktur dan logis. Obat kelima adalah latihan mindfulness. Mindfulness itu intinya adalah sadar dan fokus pada momen sekarang, tanpa menghakimi. Ini kebalikan dari overthinking yang biasanya suka terjebak di masa lalu atau masa depan. Dengan mindfulness, kita belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa harus terlibat di dalamnya. Kayak kita lagi nonton film, tapi kita cuman jadi penontonnya, bukan aktornya. Kita biarin pikiran itu lewat aja, kayak awan di langit, tanpa perlu kita kejar atau kita tangkap. Caranya bisa dengan meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar fokus pada sensasi tubuh kita saat ini. Misalnya, coba deh fokusin perhatian kita ke napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung. Rasakan perut yang mengembang dan mengempis. Kalau pikiran mulai kemana-mana, kembalikan lagi perhatian ke napas. Ini memang butuh latihan. Tapi kalau rutin dilakukan, bisa bikin pikiran jadi lebih tenang dan gak gampang goyah. Mindfulness membantu kita membangun jarak antara diri kita dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Kita jadi sadar bahwa kita bukanlah pikiran kita, dan kita punya kendali untuk memilih pikiran mana yang ingin kita beri perhatian. Obat keenam adalah menulis jurnal. Ini mirip kayak ngobrol sama diri sendiri, tapi lewat tulisan. Saat kita menuliskan semua pikiran dan perasaan yang berkecamuk di kepala, kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kadang, pikiran yang tadinya ruwet di kepala, begitu ditulis jadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kita bisa menulis apa aja, tanpa perlu mikirin tata bahasa atau ejaan. Tulis aja semua yang ada di pikiran kita, bahkan kalau itu cuman omong kosong, atau hal-hal yang nggak masuk akal. Ini bisa jadi semacam pembersihan otak. Setelah kita tulis, kita bisa merenungkan apa yang sudah kita tulis.
Apakah ada pola tertentu? Apakah ada kekhawatiran yang sama yang selalu muncul? Dengan melihatnya di atas kertas, kita bisa lebih mudah mencari solusi atau setidaknya memahami akar permasalahannya. Menulis jurnal juga bisa jadi sarana untuk melacak progres kita dalam mengatasi overthinking. Kita bisa melihat bagaimana pikiran kita berubah dari waktu ke waktu, dan ini bisa jadi motivasi buat terus maju. Dan obat terakhir yang enggak kalah penting adalah terima dan lepaskan. Ini mungkin yang paling sulit, tapi juga yang paling ampuh. Overthinking itu seringkali muncul karena kita nggak bisa menerima kenyataan, atau kita terlalu berpegangan pada sesuatu yang sudah lewat, atau belum tentu terjadi. Kita pengen semuanya sempurna, pengen semuanya terkontrol, padahal hidup itu penuh ketidakpastian. Jadi, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita, dan itu nggak apa-apa. Lepaskan kekhawatiran yang nggak perlu, lepaskan penyesalan masa lalu, dan lepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau orang lain. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, ya. Kita tetap berusaha yang terbaik, tapi setelah itu, hasilnya serahkan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Kadang, sesuatu yang kita khawatirkan banget malah nggak terjadi. Dan sebaliknya, sesuatu yang enggak kita duga justru yang terjadi. Hidup itu penuh kejutan, dan belajarlah untuk menerima setiap kejutan itu dengan lapang dada. Ini bukan proses yang instan, tapi dengan latihan terus-menerus, kita bisa melatih diri untuk lebih ikhlas dan tenang. Mengerti bahwa kita manusia biasa yang punya batasan, dan bahwa tidak perlu memikul beban dunia di pundak kita sendiri, adalah langkah besar menuju kebebasan dari overthinking. Jadi, overthinking itu bukan musuh yang harus dilawan sampai hancur lebur. Dia lebih kayak teman yang terlalu cerewet dan butuh diatur. Dengan obat-obatan ini, kita bisa belajar untuk mengelola pikiran kita, bukan dikelola oleh pikiran kita. Ingat, proses ini butuh waktu dan kesabaran. Nggak ada obat instan yang bisa langsung bikin overthinking hilang dalam semalam. Tapi dengan konsisten menerapkan tips-tips ini, lambat laun kita akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan akhirnya lebih bahagia. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan fisik, karena pikiran yang sehat itu berawal dari tubuh yang sehat. Cukupi tidur, makan makanan bergizi, dan jangan lupakan hidrasi. Semua ini saling berkaitan. Selamat berjuang melawan si overthinking. Semoga pikiran kita semua bisa lebih damai dan jernih.